Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua masih sempat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah, yang namanya urusan duniawi kita tinggalkan dan kita laksanakan urusan akhirawi kita seperti saat sekarang. Kemudian salam dan taslim semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa pula diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa kita, menuntun kita, menghantar kita dari lembah yang paling hina menuju kepada lembah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Hadirin sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini izinkanlah saya berdiri di hadapan para jamaah, tiada lain dan tak bukan hanyalah untuk senantiasa mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itulah pada malam hari ini saya diamanahkan judul, yakni masjid dan bagaimana memakmurkan masjid. Mudah-mudahan insyaallah kita semua ini termasuk golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mungkin kita ketahui bahwa masjid adalah merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya semua aktivitas yang kita lakukan di dalam masjid itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mana-mana na jama-jama ngeri jama ilalan na masigi na po Allah ta'ala, elok na po Allah ta'ala, ada hubungannya yang kita lakukan. De naulle di pasigaru-garu pun naero niya ni carita ilalan na masigi ka tiaki at caritai menyangkut masalah dunia, tapi harus kita bicarakan menyangkut masalah akhirat, sabab bala na kareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama bi kalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Siapa yang berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid, maka Allah menghapus amalnya selama 40 tahun. Masya Allah. Agak parugingan itaro bahayana nareko engkaki macarita dunia ilalan na iya masih genang maka dan nabita dihapus ia amala na 40 tahun nasi agami muruta. La ilaha illallah. Bahayana. Iya. Pak Megato kuruntuk masigi
Wah, nareko macerama itu macerama to. Iya, mapote-pote ki dia oleh mapote-pote to di mundri. Wah, yang na caritai ada mas nyangkut masalah sinetron, masalah ini, masya Allah. Hati-hati ki ada senana bita, ada nana bita ya roh. Iya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah makadai pun Allah taala ila al-Qur'an malabina wa annahu lamma kama abadullah yad'uhu karu yaquluna alaihi libada. Iya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, yaitu umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembah alias sembahyang salat, ya, mereka jin-jin itu berdesakan untuk mengeruminya. Dari engkau tuji macoy ridi, na coy ki jina reko engkau ki tetap pugai pasurona pangala taala ya resengi sempajang engkau mana ngijinna pangala taala mak depelo ridi. Kira-kira aga sabakna na paturung ijinna pang Allah Subhanahu wa taala narikong kaki pugawi resing sempajang supaya ia rong kaki mangolor ya Allah na pang Allah taala tania gagalain lange di ngeras sangadina pang Allah Subhanahu wa taala. Tapi masusai sabak jama-jaman na hayaro lai tosi hasetange. Iye tosi hasetange jama-jaman na piko ga carana nan runtu. Iya. Makanya itu ada dua jenisnya setan. Engka dua jenis na setange, engka to setan macomo, engka to setan kasanar. Iya, makojo. Dua jenis na setan, niaton setan como, niaton setan kurus. Iya, akhirnya ketemu ini dua setan. Maka daya ro setan makojo iya como nutu itu. Iya. Maka datoy rodo seta makojo okay? Macam maka dai iko hatu kojomu tu. Iya. Kira-kira aga sabana iya rodendre seta makojo sangina ceki ya ro de nang kana takalup palori sesarajan na pangala taala. Iya, de nang kana takalupa. Talik bakat tak kalau pamari kareng Allah Subhanahu wa taala. Nampai ro ngande, nampai ro nandri balana, nampai ro tamari masiga, dia selalu berdosa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rosi katena kandre nagapa. Iya. Tena papa kandre nagapa, nasabaannya napa pinawangia, tahu ang orang mari Allah taala. Tahu maringera lari pangala taala. Iya to si rose dia makada iko magino macomo makko na sepiko kita ko macomo narier wacoki sangi de gaga na ngere pangala taala. Mandre de ngere pangala taala. Mapake baju de nama bismillah. Mata mari masige de pakai doa. Maka saya gemut, saya makan semua itu. Nasawa andre kumetoha. Di sinilah fungsinya masjid. Jangan sampai sebentar kita ini ada di dalam masjid lalu kemudian kita hanya berbicara menyangkut masalah dunia, maka sesungguhnya amala purairi pugau ia naritu capui selama 40 tahun nasabah anu dunia di ngerang padahal engka kiribolana pang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian persoalan menyangkut bagaimana memakmurkan masjid yang sudah barang tentu kita tahu semua bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Membanallahi masjidan, ya sagiran kana au kabiran banallahu lahu baina fil jannati." Iya, siapa ya barang siapa membangun masjid bicu, masjid malopo, ya
Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membangunkan di dalam surga yang namanya mahligai. Ilalanna ki surga naik buka toppa ki pangala tala onrong. Iya ro onronge riasengi. Iya, mahligai. Piko ga iya ro bentuk na mahligai biasa ki mita bola raja. Seperti itulah yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi apa yang ada, yang kita inginkan, yang kita mau, semua otomatis langsung di hadapan kita. Nasabak ko ki ilalan na onronge, iya dari itu purai na palengkap Allah Subhanahu wa taala. Itulah mahligai. Hadirin yang dimuliakan, ini kalau kita membangun masjid. Tapi jangan sampai kita membangun masjid, mebuki masjid, aparek ki masigi nampamai kiri masigi ka, antama kiri bala la ta'ala acarita ki masaala lino, makna salak busuk ngasing anjo sumpahin doet tale bakani pare, masigi lompo yare ka masigi cadi lanyak ngasing amalatta nasaba lino ricarita ribala nakareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Wah, apa namanya? Ya saya lanjut. Wa aqamas sholata wa atus zakah. Ya, walam yahsallillah. Jadi kita ini, kalau memang betul-betul kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memakmurkan masjid itu hanya karena Allah. Jadi dia sengang. Ya, bukan karena riya, bukan karena mau dikata, bukan karena kita mau dinilai banyak materi dan sebagainya, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain dan tak bukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ada ikhlas. Engkapi macoy riasenge ikhlas. Nasabat nakotania ikhlas macoy ki irodendre atau pertalori sesaraja na pangala taala. De gaga guna-gunana engka ki jok kalau rimasige, padahal maka de nabita nigi engka tahu iya naritu malai wasempanjan ribolana nanapa nak jok ka pole ribolana lori masigi langkah-langkah kakitnya itu mendapatkan satu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan pahala. Cicak joka nareko pura ki malay sempaja cicak joka se di dosa na hapus. Jadi kira-kira siaga meter jarak na bola talori masige. Ada 1000 langkah misalnya, berarti 1000 dosa yang digugurkan. Tapi pura pakai malawai sempajang. Maka sipi bateta malawai sempajang. Iya, piko carana tawe malawas sempajang makasing ikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah-langkah kaki kita dari menuju ke masjid itu akan diampuni dosa setiap satu langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, piko kayo nama motor kak? Iya. Siapa yang naik motor, maka motor nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sayalah yang dinaiki si Rusli lalu kemudian menuju masjid, satu kali putaran banyak, maka satu dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya kita. Jika seandainya ada wudu lalu kemudian kita berangkat ke masjid, lalu kemudian masuk ke dalam masjid, tidak akan pernah mengingat dunia, semata-mata mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan sebentar akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mahligai, rumah yang sangat, tempat yang sangat cantik dan semua lengkap
yang di dalamnya. Begitu sudah ada di dalam niat, itu langsung ada di hadapan kita. Itulah hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah barangkali yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian, utamanya kepada diri pribadi saya sendiri. Kalau mungkin ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf, sebab itu adalah datanya dari saya. Tapi jika seandainya mungkin ada kata-kata saya yang bisa dijadikan bahan renungan, itu bukan milik saya, tapi itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.